menikmati dulu angin Iya, sepoi-sepoi ini aing enak mah. banget sih sumpah. Ada musiknya Mang Opik, sepoi-sepoi gitu, angin gitu, mengingatkan orang sama pandemi beberapa tahun lalu gitu. Berapa tahun lalu berarti ya? 4 kali. 20 Iya 4. mulai benar-benar lockdown kan 21 kan ya. Enggak 2020. Yang kita 2020 terus-terusan berada di bulan bilik kecil itu. Maret 2020 tuh udah mulai. Ya udah mulai lockdown yang 2 minggu. Tadinya cuma 2 minggu doang, terus tiba-tiba diar. Pada asu dari mana sih ini, Pran? Keren. Tahu orang mengenang kengerian itu. Pagi-pagi mau keluar sunyi tapi mencekam. Bunyi ambulan gitu. Bersaut-sautannya tuh bunyi ambulan gitu. Wiu 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 wiu. Iya Lewat benar. satu, lewat lagi. Lagi dulu tempat kantor kita kan percis dekat sama rumah sakit. Jadi satu hari sampai pernah orang sama si Carry ngitung gitu. Ada intervalnya berapa menit sekali nih si ambulan tuh. Cuman 5 menit aja. 5 menit ambulan datang. Nggak lama ada lagi, baru lagi. Orang mengenang pandemi mah dengan wajah muram aja kayak gini. Tanpa ekspresi. Tapi di dalam bedeng itu mah kita mah happy aja, Pran. Enggak. Di dalam itu malam-malam Ya. tawa-ketawa gitu. Enggak, bukan party goers gitu. Enggak lah, kayaknya kita memang nggak punya energi untuk party-partian gitu. Ya. Mengenang pandemi. Bener ekspresi ini yang menggambarkan pandemi orang. Gak banyak. Menikmatinya dengan hampa anjing. Karena banyak mimpi-mimpi yang gugur. Mungkin teman-teman juga ada. Ya banyak lah zaman pandemi itu mah semua Iya. orang mimpinya gugur. Ya. Orang lagi jadi pemilik kesedihan paling duniawi teh. Segila itu anjing pandemi teh. Orang ingat dulu pas bapak mertua orang kena COVID terus dibawa ke RSHS gitu. Udah gitu si istri orang waktu itu belum nikah kan. Istri orang akhirnya dia ngambil kamar kos lah gitu karena dia harus nungguin bapaknya kan. Nah di sebelahnya ada yang itu bukan sama kan, itu jadi satu kosan itu isinya yang nunggu semua, yang nunggu orang-orang di rumah sakit gitu. Nggak bisa ketemu, nggak bisa apa gitu. Terus tiba-tiba siang itu tiba-tiba dia nelfon ke kantor si istri orang. Yang ini aku mesti gimana ya, ada yang sebelah mau bede, mau bundir. Karena seminggu sebelumnya bapaknya yang berangkat, terus siang itu ibunya yang berangkat dengan kejadian yang sama. Anjir. Gila. Tapi ya kalau kan planet ini teh pernah beberapa kali kena wabah kayak gitu. Ya. Ada flu Spanyol karena Flu Spanyol, atau sebelumnya ada yang apa tuh? Karena ada erupsi vulkanik terus kemudian langit jadi ketutup sama abu selama setahun. Terus ada pandemi berkepanjangan sampai 2 tahun kan gitu. Yang betul-betul nggak ada makanan yang tumbuh gitu, nggak ada tumbuhan dan lain-lain lah. Iya. Benar. Dan ini kita berarti baru 2022 lah ya kita mulai bisa bergeliat lagi gitu. Ya. 2023, 24 ini sekarang udah ada berita kurang enak lagi dari Afrika sana. Iya katanya mau bahayanya mudah-mudahan bisa sih enggak lah ya. Mudah-mudahan enggak sampai gitu. Asli. Tapi saya ngedengar pandemi teh, wah ngeri.
Orang belum bisa mendengar kata pandemi itu benar-benar buat orang lain terserah sih. Ya, buat orang jongkok aja belum anjing dari pandemi teh, situasi saat ini teh masih wah bagaimana caranya supaya bisa survive. Tahu-tahu diar paskanya yang sebenarnya melelahkan. Iya, kalau presentase 75% lah. 75% berdampak kemana-mananya ini buat orang pribadi mah. Makanya ini pas kemarin ada berita yang mau datang lagi kan, waduh, jadi minus tuh. Jadi minus 50% berarti. Semakin berkurang lagi. Orang sih kebayangnya ininya 2000 zaman itu tuh kita menyepelekan banget itu. Sampai akhirnya jadi kemana-mana tuh dianggap bukan sesuatu yang fatal gitu si COVID teh gitu. Ya, bahkan sampai hari ini juga banyak yang masih Kan bilang masih kan ya sekarang juga. Tapi masalahnya teh langkah preventif dari pas awalnya teh memang semua orang kan nggak di dunia ieu teh KB belum pernah mengalami COVID kan, terus tiba-tiba ada diar gitu. Padahal udah banyak ahli yang mengingatkan gitu, hei hati-hati ini harus gini. Alah, kebayang orang gitu. Alah. Toto diar alahnya 2 tahun. Nah ini diingetin lagi nih sama para ahli teh, hei hati-hati ini ada cacar tenyom nih mau lagi merebak kemana-mana, hati-hati semua. Oh ini. Mudah-mudahan sih nggak sampai ke situ, tapi hati-hati jangan lupa download aplikasi kan biasa gitu. Kalah lagi. jualan lagi. Tapi Aing kemarin juga kan penasaran ya. Ini kalau misalnya amit-amit ya Allah, amit-amit merebak gitu. Kemudian kita dapat vaksinnya gimana ya? Gitu kan. Sampai saat ini belum ada yang vaksinnya bisa diakses secara free gitu. Semuanya masih bayar. Kalau mau vaksin harus bayar dulu. Untuk yang ini ya. Kan dulu juga kalau nggak salah sempet ya waktu yang COVID yang awal-awal kan kalau mau vaksin kudu bayar dulu kan. Baru kemudian ada yang vaksin yang gratis tuh. Wah gila. Tahu tapi vaksinnya aja baru keluar berapa tahun kemudian kan? Setahun kemudian. Nah ini mah udah ada. Yang ini udah ada vaksinnya. Setahun kemudian baru keluar. Setahun kemudian udah berbangkrut orang-orang. Daripada mikirin dulu buat hidup aja nih rata-rata kan. Pas udah harus beli naninu. Soalnya di awal-awal baru mau masuk kan harga-harga pada naik dulu. Harga-harga kesehatannya, alat-alatnya naik dulu. Oh iya, zaman masker tiba-tiba harganya ratusan ribu ya. Iya. Sampai ada mafia masker yang nimbun masker gitu, tai banget. Iya. Kayaknya langkah preventif paling benernya adalah sebelum itu terjadi tajir dulu sih. Tapi jangan-jangan tajir juga tidak menyelamatkan oge. Jangan-jangan gitu, walaupun fasilitasnya jadi lebih kayak gini aja misalnya. Ada kawan orang tuanya cukup lumayan lah waktu itu. Waktu pas pandemi gitu. Berasal dari keluarga yang cukup lumayan gitu. Jadi pas dia kena nih, dapat penanganannya bukan dapat penanganan yang generik kayak orang-orang lah, mesti ke RSAS apa gimana. Dia masuknya ke rumah sakit swasta lah, ngambil kelas VVIP. Tapi nggak ada perawatnya, sibuk semua. Jadi orang baru ngeh di situ, ternyata punya duit aja nggak cukup gitu. Maksudnya ya gimana, kamarnya ada, ruangannya ada, tapi perawatnya nggak ada, dokternya nggak ada, sibuk semua. Bisa sih, ya bisa. Mau ada pandemi mau nggak ada pandemi juga, mau tajir mau enggak juga, mau diar tetap mau diar.
Survival mode-nya adalah dengan happy aja lah. Nah, preventifnya, oh shit man, happy. Oh man, happy. Ingat kawan kantor itu masih jalan nggak? Ingat kawan kantor orang dulu, sementara orang sangat ini gitunya pakai masker kemana, orang kan tetap kerja. Iya sih ada libur UMKM -an. Terus nyampe kantor dia yang cuek-cuek aja gitu. Di kantor pada pakai masker, alah, nggak pernah kena sampai sekarang. Jangan-jangan hati yang gembira, say. Tapi dilihat-lihat memang orang ini tuh adalah orang yang antara pandai menyembunyikan kesedihannya atau memang dia nggak merasa bahwa sedih itu harus dirasakan gitu. Makanya hidupnya teh datang ke kantor pagi happy, sampai nongkrong di kantor sampai malam gitu. Kadang-kadang jadi tidur di kantor, padahal rumahnya dekat. Bersama konco-konco main. Ya kan kayak siapa? Coach Justin juga kan dia bilang dia udah umur 50 lebih masih minum Coca-Cola, masih minum ini itu yang manis-manis. Mindset yang penting mah. Ya udah kelar. Kalau gitu mah. Mindset aja sekarang, pokoknya mindsetnya happy. Walaupun dilawan sama biasanya sama dokter dilawan. Jangan-jangan. Iya. Coach Justin. Apa tadi mana? Coach Justin. Itu kan tadi dilawan ku dokter. Orang lupa apa tadi Coach Justin apaan ya? Minum Coca-Cola. Oh. Masih tetap. Oh mindset ya mindset. Mindsetnya ya gitu. Di balik tubuh yang sehat terdapat dompet yang tebal. Kang Maldi naon cak preventif nak? Menurut nama si Gana sebelum itu terjadi dari sekarang sehat-sehat. Nyata. Sehat karena sama kayak gini men. Jasmani rohani tapi. Dua-duanya. Harusnya gitu. Orang analogikinnya kayak lagi kita naik motor di jalanan aja, udah pakai helm, udah apa, tetap aja mun jatuh. Iya, tapi paling enggak resikonya bisa sedikit lebih diminimalisir. Iya benar. Kurang lebih gitulah gitu. Kalau sampai amit-amit atau sampai jalik paling enggak ikhtiarnya udah bener. Enggak bercacaran lah. Atau enggak gitu, tapi ikhtiarnya benar menurut orang gitu. Sudah dilakukan gitu. Kadang-kadang orang bener mentaati rambut tetap aja ada orang yang goblok gitu, nabrak lah apalah gitu. Iya. Soalnya gimana ya? Kan ini harkat hidup orang banyak gitu. Tapi kalau diadunya sama perutisme ya susah juga. Makanya orang jujur bingungnya gini. Kan ada yang mungkin berpikirnya ya dia udah sepreventif mungkin tapi kejadian terus mana itu saya tuh udah melakukan langkah-langkah tapi masih aja gitu. Terus ada yang enggak sama sekali, santai-santai aja, taunya masih biasa-biasa aja gitu angka terjadinya. Jadi bingung teh. Mungkin emang kita hanya harus selalu siap aja menghadapi kematian tuh gitunya dengan keadaan apapun ini. Olahraga udah, makan sehat udah. Yang meninggal lagi olahraga juga banyak. Kalau gitu mah ya kan waktu itu kan sempat ada di iya. Kan waktu itu sempat ada juga, tapi apa namanya daripada non teh
pakai masker dan lain-lain, mendingan maksudnya olahraga. Nabrak juga jangan. Nanti teh jadi kan geus puguh kita stres di rumah, udah mah gak ketemu temen, stres. Pas lihat ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, stres, sakit aja, malah lewat ya kan. Sementaranya orang itu di dalam bedeng ketawa bangkrut. Nggak ke situ anjing. Itu ya kenyataan aja. Iya Pul, Aimam dulu guys, sumpah saya mengenang pandemi teh serunya, kalau misalkan serunya emang kita nongkrong hampir tiap malam gitu. Dan teman-teman datang ke kayak Kerry bawa hand sanitizer 1 drum gitu. 1 drigen. Terus pokoknya gitu dibagi-bagikan maksudnya. Oh iya, awal-awal mah orang juga ada. 1 deterjen, 1 jerigen. Ya dibagiin gitu. Iya, dia bawa masker 1 2 dus gitu. Yang paling serunya kan karena sepi ya kan. Jalanan sepi. Asli enggak banyak suara motor. Iya, diganti ambulan suaranya. Wih. Iya. Wah, itu menghantui banget itu orang. Tapi orang penasaran deh, orang nggak tahu sih. Maksudnya ini bukan orang nggak percaya ya, cuma maksudnya itu dalam ada datanya nggak kalau nggak pandemi itu berapa orang yang meninggal dalam satu tahun misalnya gitu. Orang nggak tahu kalau banyakan mana gitu. Kalau statistik, tapi kalau orang ngacanya dari pengalaman karena pernah kena gitu, kayak emang orang nggak tahu rasanya sekarat gimana gitu, dengan nggak pernah ya, tapi emang kayak mau mati rasanya. Ketika panas tubuh mana di atas 39 tuh anjing. Ini kayak mau berhenti anjing. Itu teh ya mungkin yang meninggalnya mah sebetulnya kan karena penyakit bawaannya, misalnya dia udah ada lemah jantung ya, dari situ jadinya kepicu terus kemudian lewat ke situ. Terus kan tapi buat orang yang paling menyebalkannya teh gitu. Karena misalnya kita lagi sakit ya, ada temen nengok kan, jadi ada spirit tambahan buat sembuh gini. Ya itu nggak bisa. Nah itu jadi nggak bisa gitu. Jadi nggak ada. Walaupun tetap ya, misalnya di WA atau apa gitu teleponan, tapi tidak ada yang bisa menggantikan wujud gitu, wujud yang real gitu. Nah orang sih mestinya setelah ada pengalaman di yang 2020 itu teh, manusia yang ada di seluruh dunia sekarang gitunya, yang alumni gitu berarti kan, alumni pandemi 2020 teh, kalau bener ini kemudian merebak sampai ke sini juga, berarti harus sudah lebih siap. Karena udah pernah mengalami walaupun penyakitnya beda. Ya bukan nakut-nakutin, karena kejadiannya begitu gitu. Udah nyampe Thailand kan? Per hari ini. Udah nyampe Thailand, nyampe Singapura. Iya, siap-siapnya tadi kayak tadi. Terus tetap positif gitu. Sebisa mungkin. Ya gimana lagi? Misalnya ya, kecuali nanti misalnya beda, misalkan jenisnya. Ya kan yang ini kan beda nih jenisnya nih gitu. Ya misalnya kan kita belum tahu apakah menyebarnya itu lewat udara, air misalnya. Ya kan kalau misalnya air. Kemarin yang COVID makan kayak influenza kan dia kan. Saya kita tuker-tukeran minum gitu. Ya udah kena, terus batuk, keisap sama yang lawan mainnya ya kena gitu, bersin keisap. Ya kayak flu aja gimana. Iya. Yang ini kan cacar. Yang ini mah kan kalau cacar mah dari bersentuhan kulit, orang nggak tahu ya. Setelah orang cacar kan ketularannya kalau misalnya orang kena terus baju orang dipakai maneh gitu. Nah kena jadinya gitu. Jadi tapi kemarin juga sampai gitu. Apa teh? Ya kemarin juga sampai gitu. Ya nempel kan, karena nempel di baju. Iya, nyampe rumah langsung ganti baju. Anjing sampai semuanya deh kayaknya, maksudnya sampai orang nggak tahu
sampai terlalu steril. Iya orang gitu. Iya, orang nyampe rumah aja udah ganti baju di luar. Asli. Ini segala macam gitu. Mana ada bayi lagi waktu itu di rumah orang. Preventifnya gimana ya yang paling konkret? Nggak ada. Satu-satunya cuman itu aja. Happy aja udah. Happy dan sesehat mungkin gitu. Ya. Paling gitu, Pran. Apalagi ya berbagi, biasanya kita happy terus, tapi ini agak susah nih kita happynya nih. Pandemi soalnya. Orang terlalu banyak kenangan buruk di pandemi aja. Itu. Setraumatis itu buat orang mah. Mungkin buat enggak banyak. Iya, ini buat orang. Banyak buat orang yang pribadi aja. Hal yang sama. Banyak yang kehilangan di pandemi itu gitu. Ya, kehilangan itu banyak, bukan banyak. Rupanya banyak orang. Iya. Kerjaan, tabungan yang udah dia walaupun ada yang tumbuh dari pandemi itu. Ada hal baru yang tumbuh. Ada usaha-usaha juga ada yang tumbuh. Jadi ya maksudnya begitu kali ya, kayak gunung meletus aja. Iya. Udahlah kalau begitu ya sehat-sehat deh, dijagain gitu, sama daripada mantau berita yang nggak jelas, mending cari tahu gimana caranya supaya bisa selamat aja deh urusan yang penyakit yang lagi akan menyebar gitu. Mudah-mudahan sih enggak lah, mudah-mudahan nggak nyampe ke sini gitu. Kalau gitu, ayo cabut. Bukan juga cabut. Bye.